Pemirsa, belakangan ini adu gagasan dalam Pilkada Jakarta 2024 ini memang sudah dipenuhi oleh para pasangan calon yang akan berkontestasi saat ini. Dan banyak sekali permasalahan Jakarta seperti banjir, macet, polusi udara yang masih menjadi benang kusut. Akankah bisa terrealisasi janji-janji mereka ketika kita akan hadirkan adu gagasannya? Pilkada Jakarta 2024 diprediksi para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan beradu program andalan. Kompleksnya permasalahan Jakarta akan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Mereka akan unjuk kebolehan dalam meracik program-program terpilih yang diharapkan warga Jakarta. Sejatinya perkembangan Jakarta dari masa ke masa terus membaik. Transportasi hingga layanan digital yang sudah dirintis gubernur sebelumnya menjadi program yang diharapkan terus dikembangkan di masa kegubernuran terpilih kelak. Namun masalah kaum miskin kota, banjir, kemacetan, dan polusi udara yang hingga saat ini masih menggurita menjadi pekerjaan rumah bagi RK Suswono, Pramono Rano Karno, dan Dharma Kun yang tak bisa dibilang mudah. Lantas, apa saja program-program andalan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, warga Jakarta tentu butuh inovasi dari para cagup ini terkait masalah Jakarta, termasuk masalah banjir yang tidak kunjung tuntas. Seperti yang terjadi di pemukiman warga di Komplek Polri di Jalan Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang terendam banjir pada Jumat dini hari tadi. Tingginya curah hujan di Jakarta sejak sore hingga malam hari ini membuat saluran air pun tak mampu menampung debit air. Kondisi ini diperparah oleh meluapnya air dari Kali Mampang akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di kawasan hulu seperti Bogor dan Depok, Jawa Barat. Ketinggian banjir di perubahan Kompleks Polri hingga Jumat dini hari masih berkisar antara 40 hingga 50 cm. Akibat adanya banjir, para pengendara juga harus memilih jalan yang lebih tinggi lagi hingga ada pemotor yang mengalami mati mesin akibat nekat menerobos banjir. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan pelik ya Jakarta yang benar-benar belum terselesaikan hingga saat ini. Bolak-balik ganti gubernur, masalahnya masih tetap sama. Banjir, macet, polusi udara. Inovasi apa kemudian ditawarkan? Jangan-jangan programnya program-program yang meneruskan saja. Nah, apakah ada inovasi itu? Kita akan bahas pada hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di sini ada Bang Mulya Amri, tidak mau dipanggil Kang sekarang karena rumahnya Duren Sawit ternyata. Selamat pagi, Bang Mulya. Selamat pagi, Bang. Jubir dari RK dan juga Suswono. Di sebelahnya juga ada Bang Nelson Simanjuntak, juru bicara dari Dharma Kun. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Pagi-pagi, horas. Mantap. Di sebelahnya Bang Nelson ada Bang Henry Satrio, tentunya sudah tidak asing lagi, juru bicara, analis politik yang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Udah masih goleng-goleng kepala. Selamat pagi, Bang Henry. Selamat pagi. Tidak lupa kita juga hadirkan Bang Aldi Perdana Putra, jubir dari Pramono Rano yang sedang menuju ke studio. Kita akan tunggu nanti kehadiran seperti apa. Saya ingin ke Bang Mulya dulu kalau begitu. Bang Mulya, inovasi apa nih? Soalnya banjir berulang kali terjadi. Kemarin kita sudah berbincang bahwa nanti akan dibangun lagi daerah-daerah kosong untuk waduk-waduk begitu ya, untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi ada inovasi baru apa nih yang kemudian bisa ditawarkan untuk warga Jakarta? Ya, inovasi yang ditawarkan Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk Jakarta itu sebetulnya kita udah harus berorientasi internasional. Jakarta itu harus jadi kota global yang berkeadilan. Jadi ini sebetulnya langkah yang meneruskan perkembangan yang selama ini udah dialami oleh Jakarta. Kalau kita lihat apakah Jakarta sampai sekarang tidak ada perbaikan, selama bertahun-tahun berdekade-dekade tentunya ada perbaikan. Jadi ini harus dilanjutkan. Tapi yang ingin kita lakukan sekarang adalah terobosan. Karena kita udah status Jakarta udah harus upgrade nih. Tentunya sebagai kota kelas dunia harus punya banyak ruang terbuka hijau, pengelolaan banjirnya harus ditata secara benar. Mengenai bagaimana caranya, itu sebetulnya udah banyak dibahas dari kemarin-kemarin ya. Mulai dari resapan air, pengelolaan air yang datang dari luar, pengelolaan air yang datang dari ROP dan lain-lain. Nah, yang diperlukan sekarang adalah push-nya.
inovasi sama keberanian untuk mewujudkan. Berani nggak kita untuk menata ulang kota kita dari yang sekarang daerah hijaunya hanya sekitar 5% sampai 9% ruang terbuka hijau. Tambah Padahal lagi. dimandatkan oleh undang-undang itu harusnya 30% Jakarta punya. Jadi Nah, PR-nya berani banyak nggak nih. kita untuk push? Nah, antara lain upaya inovasi yang dilakukan untuk membuat Jakarta jadi lebih vertikal, itu pada akhirnya akan membuat juga keterbukaan ruang-ruang hijau. Karena yang tadinya menyebar, kemudian kita padatkan ke atas, itu pasti akan terbuka ruang-ruang hijau untuk taman, resapan, Baik. waduk, dan lain-lain. Baik, kalau dari Bang Nelson sendiri, redesign juga akan dilakukan begitu? Baik, Sebagai salah satu inovasi dan solusi? baik. Melihat kondisi tadi malam, kaget juga kita. Tiba-tiba hujan itu luar biasa. Iya. Saya khawatir tadi nggak sampai kemari kita pagi. Ada beberapa momen yang belum pernah kita sampaikan. Antara lain saya pakai bahasa Jakarta ya. Green Belt, Green Area. Ini belum jalan-jalan. Green Belt ini ya seperti sabuk ini. Kita harus koordinasi dengan kota-kota pendukung sekitar Jakarta, Depok, Bekasi, dan sebagainya. Kita butuh bantuan mereka. Oke. Selama ini Bogor dan area-area lainnya, jangan saling menyalahkan lah. Nggak bagus itu. Kita NKRI. Oleh karena itu, kota-kota dunia ini saling dibantukan. Walau pernah gagasan ada menteri Jabodetabek apa gitu dulu ya, saya lupa. Sekitar 17 tahun yang lalu. Ini kita tampilkan kembali dan termasuk tadi Griar ya, saudaraku tadi mengatakan banyak danau-danau belum kita aktifkan. Dekat rumah saya itu danau Jakarta Pusat, Rio dan sebagainya. Ini kantong-kantong banjir itu. Apalagi selama mulai asal lahir tahun pembangunan itu dadakan di sana sini, dibongkarin yang enggak. Kita kan bisa melihat ramalan cuaca dari badan yang suka meramal cuaca. Oke. Jangan dibangun hanya mau menghabiskan anggaran-anggaran. Oke. Baru hal lain, coba kita lihat. Begitu kita bangun, ada beberapa institusi, sebut nama boleh, hari ini dia buka galian, besok ditutup, besok yang ini. Ini tumpang tindih. Kenapa kita tidak buat? Kita mau nyatakan Jakarta aman, keluargaku nyaman, dengan menampilkan bagaimana ekonomi global Jakarta yang mandiri, beradab, dan tentunya lestari. Oke, Baik. saya pengen sebenarnya untuk mendetailkan lagi Bang Nelson, Iya. apa kemudian langkah konkretnya seperti apa begitu. Kalau tadi kan gambaran umum, oke kita tahu pasti semua gambaran umumnya seperti itu. Tapi saya ingin yang lebih konkret, misalnya seperti yang dikatakan oleh Kunwardana, bahwa kita sudah punya alat teknologi, Iya. alat pemindah awan. Kalau Doraemon mungkin gitu ya, alat pemindah awan gitu ya. Ini tapi seperti apa alatnya? Kalau memang ada alat itu kenapa tidak digunakan dari kemarin-kemarin gitu kan? Bukan nggak ada alat itu membuat hujan, memindahkan hujan seperti yang beliau nyatakan boleh. Tapi kan nggak enak digarap sama rekan saya kiri kanan ini nantinya tentunya. Namun demikian, jangan tambal sulam itu seperti perencanaan itu tidak jelas. Akurasi data kita punya. Bagaimana penduduk hilir mudik, bagaimana polusi, kalaulah bisa. Kita tidak alergi, tidak malu-malu untuk mengambil sampel contoh dari yang terdahulu. Oke. Tinggal kita itu tadi satu kata kunci inovasi ini. Iya. Inovasi apa yang kita sajikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baru mau bilang Yang ngatur di jeda sini dulu, ya? makanya baru mau bilang jeda dulu udah Nanti diatur sama Bang kelamaan nggak Nelson enak ya. juga. Oke, pasti nih Bang Hensat udah punya nih catatan-catatan apa yang harus dievaluasi, kemudian apa yang menjadi urgensi dari Jakarta sendiri untuk segera dibenahi begitu ya. Tapi nanti Bang, usai jeda ya, kita segera kembali.